Cirebon ya, makanannya ya. Jadi ceritanya karena saya sekarang sedang studi doktoral di Australian National University. Nah, topik penelitian saya adalah media alternatif di Indonesia ya, kemunculan media-media alternatif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini Mubadalah ID kedatangan tamu spesial Kak Sita Dewi. Halo, selamat siang Kak Sita Dewi. Ini beberapa hari ini Kak Sita berkunjung ke kota Cirebon dan salah satunya adalah kantor Mubadalah ID. Lebih jauh nanti kita akan berkenalan dengan Kak Sita. Kenapa dia nyasar sampai ke kota Cirebon dan bertemu dengan kami di kantor redaksi Mubadalah ID. Langsung saja Kak Sita, selamat siang Kak Sita. Sehat alhamdulillah. Apa nih Mbak yang membawa tiba-tiba akhirnya berkunjung ke kota Cirebon? Cirebon ya. Makanannya ya. Kuliner ya nomor satu. Nomor dua ini memang karena saya lagi fieldwork ya, penelitian lapangan. Jadi ceritanya karena saya sekarang sedang studi doktoral di Australian National University. Nah, topik penelitian saya adalah media alternatif di Indonesia ya, kemunculan media-media alternatif di Indonesia kaitannya dengan demokrasi lah ya, demokrasi di Indonesia, bagaimana peran mereka dan seterusnya. Nah, setahun pertama kan saya meriset ya, sebenarnya lebih dari setahun lah, tapi di tahun pertama doktoral itu saya mulai memikirkan kira-kira media-media alternatif mana yang paling menarik gitu ya untuk dijadikan studi kasus gitu untuk saya pilih. Nah, dari awal memang saya udah tertarik sekali ya sama Mubadalah. Kebetulan juga pada saat saya mendiskusikan ide ini kan, jadi saya suka ketemu ya sama profesor-profesor yang di departemen saya gitu. Ada salah satunya Sally White, beliau juga scholar yang fokus meneliti tentang Islam. Dia menyebutkan gitu Mubadalah. Sebelum dia sebutkan memang saya udah follow di Instagram gitu kan. Terus dia menyebutkan, ketika saya cerita ya ini saya pengen meneliti tentang media-media alternatif. Terus dia menyebut, Mubadalah itu menarik gitu kan. Nah, terus jadi kayak tring gitu ya. Oh, benar juga gitu. Karena media-media alternatif yang saya pilih tuh memang dia mewakili keberagaman isu gitu. Ada yang memang media perempuan ya, media feminis gitu. Terus ada yang fokusnya ke lingkungan gitu. Ada yang ke urban ya, isu urban, miskin urban gitu. Nah, jadi akhirnya saya memilih Mubadalah. Terus saya cek kan ini di mana kantornya gitu, dari website Cirebon gitu. Langsung nih bisa berwisata kuliner, kalau enggak ya. Jadi itu sudah berapa hari di Cirebon ini? Di Cirebon ini berarti tepat seminggu lebih sedikit gitu. Tadi kan Kak Sita jelasin Sally White ya, itu dosen di sana atau gimana Kak? Betul ya, jadi beliau adalah salah satu dosen di departemen yang sekarang saya ada di dalamnya gitu. Dan ya salah satu member ya di departemen tersebut. Juga banyak juga dosen-dosen yang lain yang saya konsultasi ya. Tapi memang yang spesifik menyebut Mubadalah itu beliau. Gitu. Penasaran sih kenapa beliau tahu gitu. Iya, Mubadalah udah sampai Australia. Kenapa ini penasaran juga. Karena jadi Sally White memang fokus penelitiannya itu di Islam dan gender gitu. Ya, jadi dia banyak sekali meneliti tentang itu. Jadi saya yakin dalam prosesnya dia menemukan Mubadalah gitu. Kalau Kak Sita sendiri kenapa memilih media alternatif dari sekian banyak pilihan media? Oke. Ini berarti bicara soal latar belakang penelitian ya. Kenapa saya memilih topik ini? Jadi sebenarnya memang munculnya tuh dari keresahan pribadi ya, karena saya
lama bekerja di industri media gitu, tapi di media arus utama. Nah, kemudian saya juga sangat akrab dengan scholarship ya, literatur tentang demokrasi, terutama di Indonesia gitu. Kan political scientist ya, ilmuwan politik yang spesialisasi di Indonesia itu sudah menyatakan ini ya, bahwa kualitas demokrasi di Indonesia itu sudah turun ya, in decline gitu atau regression gitu, terutama di bawah rezim Jokowi ya, pemerintahan Jokowi gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan media karena memang latar belakang saya orang media ya gitu. Saya pikir peran media itu sangat penting kan dalam demokrasi. Nah, makin penting lagi gitu ketika kualitas demokrasinya menurun, yang artinya demokrasi tidak lagi ya benar-benar melayani misalnya kebutuhan publik gitu, atau ada yang ada hak-hak yang tergerus gitu. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya kita mengandalkan siapa sih gitu kan? Kita mengandalkan wakil rakyat misalnya. Bisa nggak? Gitu ya. Ya kita lihat proses-proses legislasi yang terjadi juga ya oke lah, ada beberapa undang-undang yang patut kita rayakan ya, undang-undang TPKS misalnya gitu. Tapi juga ada banyak proses legislasi yang prosesnya tidak transparan gitu. Kemudian kita tahu itu lebih banyak mudaratnya lah ya gitu. Seperti undang-undang Cipta Kerja misalnya, yang ini banyak sekali diprotes oleh aktivis yang menyuarakan, yang mengadvokasi macam-macam lah, lingkungan ya kan, perempuan juga gitu di situ, terus hak-hak buruh juga gitu, banyak sekali. Nah, terus itu tadi DPR, kemudian judiciary gitu ya, pilar yang lain. Ya, ya terutama dengan apa yang terjadi sebelum pemilu gitu ya, ya wajar saja gitu kalau rakyat merasa sekarang yudisial gitu ya juga tidak bisa kita percaya 100%. Nah, kemudian pilar keempat apa dong gitu ya, pers gitu kan. Ini pilar yang keempat, pers. Nah, ini kemudian saya merujuk pada satu studi tentang lanskap media ya, arus utama di Indonesia, yang ditulis oleh Rasnapsel tentang kepemilikan media arus utama yang sangat terkonsentrasi gitu kan. Dia mengidentifikasi hanya 8 gitu ya konglomerat media di Indonesia yang populasinya 200 sekian, 70 juta gitu kan. Sangat terkonsentrasi, dan itu pastilah ada dampaknya ke bagaimana mereka menjalankan fungsi pers gitu. Nah, dan udah banyak lah macam-macam studi ya tentang bagaimana pers atau ya media-media ini kemudian memberitakan isu perempuan misalnya gitu, dan seterusnya. Nah, tapi saya tuh nggak punya harapan gitu ya. Dan saya memang memperhatikan sekali nih kemunculan media-media di luar itu tadi, di luar ekosistem media arus utama. Jadi media-medianya kecil gitu ya. Kalau melihat dari timnya gitu kan, ya cuma sedikit gitu yang menjalankan. Tapi mereka meskipun kecil, mereka lantang gitu. Mereka lantang. Terus mereka secara eksplisit menyatakan bahwa kami membela gitu, misalnya ya hak kelompok tertentu misalnya. Ada yang secara eksplisit menyebut kami membela perempuan gitu dan minoritas gender gitu. Jadi dia menyebut dirinya sebagai media feminis. Ada yang menyebut dia membela hak-hak masyarakat yang dipinggirkan oleh sistem atau pertumbuhan ekonomi yang ugal-ugalan gitu ya misalnya gitu. Ada media di NTT ya gitu, Floresa, yang dia secara eksplisit gitu, kami bersama masyarakat adat gitu kan, masyarakat lokal yang dipinggirkan karena ya ini ada proyek pengembangan pariwisata yang besar-besaran gitu, yang tidak melibatkan masyarakat adat yang memang tinggal di situ, masyarakat lokal gitu. Salah satunya
selain itu juga Mubadalah gitu yang eksplisit sekali ya mengadvokasi ya kesetaraan relasi terutama dalam kerangka Islam gitu. Oh, mungkin kalau dilihat dari latar belakangnya Kak Sita sendiri kan sebagai jurnalis ya. Nah, kadang itu kayak kami gitu ya, media alternatif itu mungkin misal kita kumpul gitu ya dengan sama teman-teman juga pengelola media gitu. Kadang media alternatif dianggap bukan jurnalisme yang apa ya, yang apa sih bahasanya yang tuh? legal, Tradisional gitu. Iya. yang profesional. Karena kan jurnalisme kan dia punya aturan-aturan gitu kan, harus Ada pakemnya. ada pakemnya gitu. Dan media alternatif kan suka dibilang tidak mengikuti pakem itu. Lalu kan juga kaitannya dengan misal sekarang itu kan kalau jurnalistik sendiri kan dia punya UU Pers sebagai pelindungnya gitu kan. Kalau di media alternatif kan kita belum punya nih payung hukum secara apa ya, secara lugasnya gitu. Nah, menurut Kak Sita sendiri posisi media alternatif itu kalau dilihat dari kacamata UU Pers dan lain sebagainya itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya menarik. Sebenarnya saya belum bisa bicara banyak soal temuan ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa bagi di sini dari yang saya observasi terus wawancara sejauh ini. Memang yang dilakukan teman-teman media alternatif ini bisa dibilang beyond reporting ya. Jadi kalau yang definisi kerja jurnalistik gitu yang kita pahami, kita yang familiar itu kan memang news gathering ya, mengumpulkan berita terus kemudian ada proses verifikasi editorial gitu, kemudian dipublikasikan, disebarkan gitu. Tapi memang menurut observasi saya sejauh ini teman-teman melakukan lebih dari itu gitu. Teman-teman media alternatif ini melakukan lebih dari itu. Apa aja ya saya belum bisa bilang sekarang gitu ya. Tapi memang makanya saya paham gitu bahwa ada suara-suara yang bilang itu sih lebih mirip NGO misalnya, itu bukan media alternatif. Nah, jadi pertanyaan saya jadinya gini, kalau misalnya teman-teman di Mubadalah mengadvokasi tafsiran ulang yang lebih adil. Nah, saya juga bertanya, jangan-jangan kita juga perlu menafsir ulang apa itu kerja jurnalistik gitu. Apa yang masuk dalam kisi-kisi atau masih sahih nggak sih gitu kerangka yang selama ini atau tenet ya yang selama ini kita pahami atau kita yakini gitu. Misalnya prinsip keseimbangan atau balance gitu ya. Itu kan tenet dalam jurnalisme yang sudah berapa lama ya ininya umurnya, dan itu juga buku-buku yang saya baca dulu waktu di kelas jurnalistik gitu ya, yang banyak datangnya memang dari barat. Itu sangat mengedepankan prinsip balance gitu, keberimbangan, yang artinya apa? Ya cover both sides lah gitu ya. Nah, tapi kan yang digugat oleh teman-teman di media alternatif, bagaimana kita bisa memastikan bahwa prinsip balance ini benar-benar deliver gitu, esensinya, benar-benar memenuhi esensinya ketika lanskap medianya sendiri sudah tidak imbang gitu, sudah timpang gitu ya. Newsroom misalnya, ini kita belum bicara itu jauh lah ya dari kepemilikan saya, newsroom gitu di Indonesia masih didominasi laki-laki, cishet ya, kemudian sangat Jawa sentris juga, Jakarta sentris bahkan, udah bukan ini lagi ya. Nah, ini pasti mempengaruhi bagaimana mereka memandang isu misalnya atau menyajikan isu. Nah, jadi ini kan yang digugat gitu sama teman-teman media, nah itu udah nggak imbang gitu. Memang panggungnya aja udah nggak imbang bagi kalau kita memberikan misalnya proporsi yang sama gitu ya, misalnya antara pemerintah itu sama rakyat nih, ya hanya akan meneruskan ketimpangan tersebut gitu. Jadi mereka bekerja dengan logika yang sangat berbeda gitu dengan apa yang jadi tradisi lah ya, tradisi yang sudah lama gitu. Selama di Cirebon udah kemana aja nih Kak Sita? Menarik banget. Jalan-jalan kemana? Udah jalan kemana ya? Pastinya ke kantor Mubadalah ya. Ini tujuan utamanya gitu ya. Dan saya seneng banget sih nggak kayak
apa ya, tidak seperti kantor kan ya, tidak seperti kantor gitu, apa namanya, bisa duduk menikmati angin sepoi-sepoi Nanti gitu. bertanam Kak Sita. Bertanam juga bisa ya kan gitu. Padahal nah ini tuh kayak apa namanya, kalau kita mikir, kita apalagi kita lihat, kita baca artikel-artikelnya gitu ya, kadang penuh apa namanya, Serius gitu ya. serius gitu, atau ya penuh kemarahan akan ketidakadilan ya, padahal ini dikerjainnya Sambil nanam. sambil nanam, sambil ngopi terus sambil angin Makan sepoi-sepoi. undang. Mungkin emang perlu gitu ya, perlu gitu. Terus selain kantor Mubadalah itu kalau jalan-jalan tuh saya paling ke pasar gitu kan, karena saya suka banget pasar, ngelihat wah gitu segala macam makanan yang ada. Terus kemarin sempet ke tempat Mbak Feby ya, Indramayu. Indramayu. Ke pantai gitu ya. Pengen lagi sih. Pantai Kuta. Iya, enggak, bagus ya Mbak ya. Bagus. Bagus loh. Kan. Terus makan seafood, ya, wah pokoknya ini Fieldwork tuh memang banyak apa, teman-teman saya bilang, wah Fieldwork tuh tahap yang paling menyenangkan gitu. Oh ternyata ini gitu. Banyak healingnya daripada menggali. Banyak healingnya gitu. Kembali ke tadi Kak, sebelumnya ya. Tadi kembali Kak Sita, kaitannya dengan jurnalistik dan juga antara media arus utama dan juga media alternatif ya. Nah kita kalau ngobrolin terkait dengan perlindungan hukum gitu ya, kan kalau misalkan teman-teman jurnalistik gitu kan, karena dia punya apa ya, kartu pers gitu kan, jadi kan ketika misal dia liputan ataupun juga melakukan publikasi dan lain sebagainya, itu kan terlindungi, minimal ada undang-undang pers yang melindungi, dan ketika ada masalah juga Dewan Pers juga ikut membantu gitu kan. Misalkan secara personally etik kan mungkin akan diadili oleh Dewan Pers, dan kalau ya akan jadi mediasi, dan kalau memang itu ranahnya ke yang lain kan mungkin juga akan dibantu kan, karena kan udah ada mekanisme dari undang-undang pers itu sendiri. Nah kalau media alternatif ini kan posisi kita tuh kadang ngerasa suka kita setengah-setengah gitu ya. Ya tadi benar, antara media tapi juga sebagian aktivisme gitu. Nah sometimes sebenarnya kalau saya melihat ya udah perlindungan kita ya di UU ITE itu, dan itu juga kadang bisa menjerat kami juga gitu. Karena kan posisi kita sama aja kayak posisi teman-teman influencer, selebgram, selebtok gitu, yang kadang kalau misalkan ada orang yang memang nggak setuju dia akan menjerat dengan UU ITE itu, tetapi juga di sisi lain UU ITE juga menjadi salah satu aturan yang apa yang mengikat terkait dengan penggunaan penyebaran informasi itu sendiri. Menurut Kak Sita gimana posisi seperti ini? Ini memang pertanyaan yang sangat penting juga dan poin sangat penting ya. Selama ini memang teman-teman pers itu dilindungi oleh undang-undang pers yang memandatkan adanya Dewan Pers ya. Jadi itu kan melindungi supaya teman-teman tidak dipenjara ya, karena pekerjaannya gitu kan. Nah, sebenarnya undang-undang pers itu tidak karena kita sudah reformasi ya, tidak mewajibkan media punya surat izin kan, itu satu hal ya. Jadi dulu kan waktu Orde Baru ya ada SIUP gitu, itu sudah dihapus. Nah kalau kita lihat di Undang-Undang Pers itu sebenarnya syaratnya itu hanya berbadan hukum. Pokoknya berbadan hukum. Nah verifikasi Dewan Pers itu juga hukumnya sebenarnya tidak wajib. Tapi kan itu yang memang selama ini jadi basis ya Dewan Pers untuk mengadvokasi. Oh ini dia sudah terverifikasi maka dia masuk kategori pers gitu. Maka Dewan Pers bisa memediasi. Nah kalau yang tidak terverifikasi gimana? Nah ini juga salah satu kritik dari teman-teman, terutama teman-teman di media alternatif, karena rezim verifikasi Dewan Pers sampai akhir-akhir ini ya, itu sebenarnya sangat sulit ditembus ya, dicapai oleh teman-teman media alternatif, karena persyaratannya dari persyaratan administratif aja udah cukup berat tuh. Saya juga nggak terlalu hafal detailnya ya, tapi ini dianggap berat lah. Ini hanya media-media besar yang bisa terverifikasi. Nah ini beberapa
tahun belakangan ini ada gerakan ini ya, ada gerakan dari teman-teman media alternatif untuk mengadvokasi itu, dan di kepemimpinan yang sebelumnya ya ke Bu Ninik Rahayu sekarang sudah digantikan oleh Prof. Komarudin Hidayat. Nah, di bawah kepemimpinan Bu Ninik itu sudah berhasil. Jadi Dewan Pers itu sudah rapat pleno gitu ya, untuk menambah satu klaster gitu, media alternatif. Ini sebenarnya tinggal diturunkan jadi diformalisasi aja lah, supaya ada hitam di atas putihnya. Itu yang terakhir yang saya kumpulkan ya informasinya gitu. Nah, sebenarnya ini juga satu satu upaya lah ya, untuk dari teman-teman media alternatif untuk memproteksi ya dirinya. Apakah itu nanti efektif atau benar-benar bisa gitu? Ya ini kita belum tahu karena ini kan baru terjadi ya, bergulir gitu. Mungkin itu satu hal. Sebenarnya verifikasi Dewan Pers tuh ya satu hal ya. Tapi itu tadi Mbak Ini udah menyebut ada ancaman-ancaman lain gitu dari undang-undang ITE mungkin gitu, dan seterusnya. Jadi menurut saya sih tetap butuh solidaritas gitu ya, advokasi, dan itu tuh nggak cuma dari komunitas pers aja gitu, tapi teman-teman dari human rights defenders gitu ya, teman-teman LBH, YLBHI, ada LBH Pers gitu, terus ya ada NGO yang fokus ke hak-hak sipil ya lainnya gitu. Itu juga di ekosistem yang seperti sekarang ini, solidaritas tuh menurut saya jadi semakin penting gitu. Ini pentingnya berjejaring itu di situ. Betul. Ya, jejaring itu modal sosial banget gitu. Dan juga dengan berjejaring sebenarnya itu juga memperkuat legitimasi gitu ya. Itu menambah legitimasi gitu. Jadi publik juga mungkin misalnya belum pernah dengar apa sih Mubadalah gitu, atau apa sih Floresa atau media yang lain bergerak itu apa gitu. Tapi ketika misalnya jejaring ini bersama-sama gitu emang advokasi, mereka saling mendapat support dari lembaga-lembaga ini gitu kan, dari otoritas yang kita sudah percaya otoritasnya gitu kan. LBH misalnya, LBH Pers kan kita tahu gitu kan kiprahnya. Kalau mereka ngebelain berarti ya bukan mereka bukan buzzer politik kan gitu kan. Nggak mungkin teman-teman ini ngebelain buzzer gitu atau apalah gitu ya. Iya benar. Sebenarnya kan udah pernah ada upaya juga kan dari media alternatif ini juga biar juga dilindungi melalui undang-undang pers itu gitu. Cuman memang tadi persyaratannya cukup benar-benar kayak korporasi gitu. Harus punya berbadan hukum, harus punya bla bla kantor gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dari ciri khas media alternatif kan dia benar-benar tumbuh organik dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yang maksudnya kita nggak yang dari awal memang mau berbisnis media nih kan nggak gitu. Jadi kadang itu menjadi tantangan media alternatif untuk mendapatkan juga. Betul. Ya, definisinya mungkin memang masih sangat itu ya, pers korporat, pers industri gitu. Sedangkan ini kan kebanyakan memang media-media yang muncul dari itu tadi ya, keresahan gitu, atau merasa wah ini isu-isu yang kami advokasi atau suara-suara yang kami advokasi itu tidak mendapat tempat di media arus utama gitu. Atau kalau mendapat tempat narasinya salah gitu. Jadi kan kayak lahir dari situ gitu, bukan lahir kita bikin media yuk ini untungnya gede gitu kan. Jadi memang berbeda. Tadi Kak Sita nyebut buzzer nih. Sebenarnya aku juga penasaran, mungkin di penelitian Kak Sita ada nggak temuan soal buzzer ini, mereka posisinya di mana? Sedangkan kalau di zaman digital sekarang kayaknya berita tuh cepat naik karena kerja-kerja mereka gitu. Selain kerja media arus utama dan media alternatif, mungkin buzzer punya posisi ya. Cuman mungkin Kak Sita sendiri punya pandangan ke buzzer ini gimana? Pemilu tuh, buzzer politik lah. Iya. Sebenarnya tuh kalau buzzer politik sendiri itu posisinya di penelitian saya adalah mereka di luar studi kasus saya gitu. Jadi kalau misalnya mau dibikin kayak boundariesnya gitu, mereka ada di luar gitu, di luar studi kasus saya. Tapi memang
mereka ada dalam konteks Iya. gitu. Jadi tadi kita udah nyebut ya demokrasi menurun dan seterusnya. Nah itu berbarengan dengan menurunnya bisnis media. Sebenarnya media arus utama tuh sekarang juga sangat struggling kan. Kita udah dengar hampir setiap bulan saya dengar kabar PHK. Dan itu tuh orang-orang yang saya kenal gitu, teman-teman saya gitu kan. Terus mereka tuh juga struggling menemukan bisnis model. Dan bisnis model alternatif yang mereka kembangkan ya, menurut observasi saya itu sebenarnya agak mengkompromikan integritas jurnalistik gitu ya. Mungkin nanti saya bisa panjang lebar di dalam tesis gitu ya soal ini. Apa namanya, dan itu kan yang dikritik dan dihindari teman-teman media alternatif misalnya. Nah, terus konteks lainnya juga ini semakin suburnya bisnis buzzer politik gitu. Sekarang itu kayaknya udah jadi fitur tetap ya di setiap pemilihan gitu. Nah ini juga PR-nya nih teman-teman media gitu, teman-teman pers, gimana ngimbangin atau apa ya, mungkin meng-counter ya gitu narasi-narasi dari buzzer politik yang jelas tujuannya gitu. Tujuannya ya mereka kan terima job itu karena uang gitu kan. Ya, mereka tuh tidak ada tuh pertimbangan moral misalnya atau nilai misalnya ini membela kepentingan publik, tidak ada gitu kan. Ini jadi sebagai konteks itu memang jadi konteks yang sangat penting saya rasa ya, yang juga kemudian apa ya, membuat narasi-narasi alternatif itu jadi strategis gitu. Dalam studi saya lah setidaknya. Ya, tapi mungkin kalau kita ngomongin buzzer itu kan bukan hanya buzzer politik ya. Kalau sekarang itu kan bahkan afiliator itu kan sebenarnya buzzer dari perusahaan kan, menjual produk gitu kan, memperkenalkan produk orang lain gitu. Yang dulu kalau misalkan perusahaan ataupun juga bisnis itu kan harus mengiklannya lewat media. Sekarang kan nggak perlu, lewat person in person gitu. Mungkin ini ada kaitannya juga kan dengan berkembangnya media sosial, banyaknya platform, dan setiap orang itu bisa menjadi sumber informasi pertama gitu kan. Dia bisa menyebarkan, dia bisa membagikan info apapun gitu. Selain menerima, kita juga bisa menyebarkan. Nah ini posisi di penelitian Kasita sendiri gimana? Melihat ini, setiap individu dari kita itu juga berpotensi sebagai influencer untuk orang lain. Itu yang sama juga dengan istilah jurnalisme. Citizen Journalism. Sebenarnya ya tadi kalau yang media-media berbasis platform media sosial itu ada istilahnya homeless media kan ya katanya. Itu bermunculan, tapi itu saya juga pernah meneliti sebentar tentang homeless media, dan memang ya rata-rata dibuat memang dia mengisi niche kebutuhan hyperlokal, udah bukan lokal lagi nih, hyperlokal gitu, yang tidak dipenuhi sama media-media di arus utama lah ya. Kan makanya kita banyak menemukan yang berbasis kota, kabupaten gitu kan, dan informasinya tuh benar-benar informasi jalanan, ada banjir di mana gitu, atau ada kecelakaan, sangat lokal gitu. Tapi orang tuh butuh informasi seperti itu kan, karena tiap hari keluar rumah gitu kan, lihat oh macet nggak gitu, di sini ada kecelakaan jangan lewat situ, itu kayak untuk informasi sehari-hari itu sangat dibutuhkan. Tadi kaitannya dengan buzzer dan uang yang mengalir ke mereka itu, jadi tadi kalau kita mengkritik lanskap media utama hari ini kan memang ada aspek politiknya, kayak tadi afiliasi pemiliknya misalnya dengan politik, ada banyak yang berpolitik praktis gitu. Itu udah mengganggu integritas jurnalistik. Nah, ada aspek bisnisnya, aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi yaitu tadi saya udah menyebut kegagalan model bisnis ya. Terus juga ya itu tadi ya, kuenya tuh dibagi lebih banyak sekarang. Saya karena grup medianya juga banyak, tapi itu tadi buzzer influencer karena memang dianggap lebih personal, lebih efektif daripada beriklan di media yang jangkauannya Sedikit. sangat luas bahkan gitu, sangat luas tapi nggak spesifik. Iya. Mereka kan pengennya tuh ini kan ibaratnya kayak jualan
langsung gitu ke orangnya, tapi dimediasi oleh platform digital gitu. Dan apalagi platform digital kan advertising-nya tuh udah targeted ya, udah kaitannya dengan itu tadi. Bisnis model yang ada itu nggak cukup nih untuk sustain bisnisnya media-media besar, makanya ya banyak yang PHK dan seterusnya. Gitu. Apalagi makin kesini AI juga ada tuh. Ini makin kesini makin hidup jadi manusia makin susah. Tantangannya banyak memang Iya. ya. Kayak ini profesi apa nih yang aman ya? Jurnalisnya sekarang tanya AI aja nih. Sekarang hari ini ngapain? Iya, benar. Gitu, emang tantangan Masak kita. belum digantikan AI sih. Oh iya. Ada GoFood. Yang penting punya duit. Iya. Yang penting punya duit. Ini menarik sekali ya obrolan kita pada siang hari ini. Kira-kira apa lagi mau bahas apa? Udah ya, udah panas nih kameranya. Jangan lupa untuk subscribe seluruh platform media sosial Mubadala ID. Dia bisa sebutkan platform media sosial Mubadala ID apa aja? Ya, teman-teman jangan lupa untuk baca artikel kami setiap hari di website mubadalah.id dan juga follow Instagram kami Mubadalah ID, X juga ya Mubadalah ID, TikTok Mubadalah ID dan Apalagi Facebook Mubadalah ID. YouTube juga ada, YouTube subscribe. Dan jangan lupa kalau teman-teman butuh buku-buku terkait dengan Mubadalah, terus juga terkait dengan perspektif UPI, juga jangan lupa untuk mampir di Jogan Mubadalah. Ada di Shopee. Ada juga di Shopee. Di mana lagi, Mbak? Di Instagram. Ada di sini. Datang aja ke sini. Kita akhiri untuk perbincangan kita siang hari ini. Terima kasih Kak Sita Sama-sama, sudah terima berkunjung ke kasih. Mubadala ID. Semoga penelitiannya lancar, Kak. Amin. Kita tunggu hasilnya sih, kita ngobrol lagi. Pasti. Part 2 gitu ya. Terima kasih. Bersama Mubadala ID, Inspirasi keadilan relasi.